Ini mun sesi terakhir mun sampean aja mawon niku. Terus mengke Sirajul Qari riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kadang. Kula beri niki kitabnya Mbah Isyam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Sopo yang biasa nyanyi? Gus Abang. Gus bernyanyi jadi sekarunya. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhdi ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran. Fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi, dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan itu artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik ya rasa mbok perdebatno, yang nginepnya di masjid. Tapi aja terus mbok dadi hukum saya wong musyrik oleh nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sampai tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham, masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena paham apa karena tidak paham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krana wong Arab iki, padune ngeles ini. Setelah dibaca wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Mbok ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kula nirakno dawuhe Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Ini jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya terus, diteror terus, am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu.
saya masuk Islam. Ya itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawati. Paling gak aku pas gawe langit itu melok bantu lah. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gaya langit bumi ora urun, pas gaya langit yo menengai, ngerti-ngerti ngaku pangeran. Gua apa-apaan jadi. Wah itu kan orang dari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah, itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kata Allah, nggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata tidak. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, tidak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin? Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Beliau itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhi pangeran, bayi radhi pangeran. Kan pangerannya balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasiyan. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya dielmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanten, Mbak
Hisam, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun ojo aja-aja ora usah diterusno lah Gus. Karena eman itu logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran tuh fair. Itu nih bi kita biming qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya tenan, ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, nih macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang. Ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati isrofal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri tak, terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat, disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Ngono bar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza, kemudian jadi roti. Terus falakimatin kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaroyat. Kalau asar enggak bisa, surah saja. Enggak, kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wa tu man istata'tu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasra ya adib ta'u madib. Nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailamah karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules ya, teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Diisingi mergo Baitullah sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Nek nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene wis ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir pun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi, dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar, itu Abra ini apa itu fil ini nggak mau masuk.
Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah, barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engko terus ketok kualitas alam ta'ara dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraha ini orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, ontanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain onta-onta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta Sayyidu Hadal Wadi, naam, anak Abdul Muttalib Sayyidu Hadal Wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima, karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye ngono sawangane. Karena saul fi qulubil ladzina kafarur ruh. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya tidak boleh kiai kok tidak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga imet lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu Sayyidu Hadal Wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya robbun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha, ini ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silakan kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, macam aku pengen rusak Ka'bah, unta dibalekno, wes unta tak balekno, saya aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesana. Tapi sebelum Abraha datang, niku Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab, dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halaqatil bab, maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu, ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya, ya engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngendikan ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muttalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua, ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran tuh? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro.
Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhilhu qasir. Jadi sehingga alam Taurah ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata, ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Makanya disebut alam Taurah kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatu hakirim narrahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil kitab, terus sampai saat terusnya wa hakamatun fama yubkina min syubain saat terusnya. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Ya ini masih ada waktu seperempat. Ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya. Ijazah ini, dah itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jawab. Yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab, dia itu siapa? Nyuruh-nyuruh saya kan nggak berakhlak namanya. Nah ini urusan akhlak ini harus di. Akhlak karya makhluk. Iya ini. Ya Pak Rektor ya, nggak sopan kan kalau nyuruh-nyuruh nggak sopan. Misalnya di UI Rektor aja nggak berani nyuruh, ini orang nggak jelas mau nyuruh. Yang berat nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Nah, sekarang orang-orang nggak jelas mau nyuruh-nyuruh. Bener-bener tidak berakhlak ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu kebutuhan umat ya nggak apa-apa. Ya ini ijazah kan Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman ya? 2 halaman lebih. 2 halaman lebih ya? 30. Udah mikir kan kamu. Ya saya baca yang tulisan besar-besar. Ini cerita riwayat. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia tidak punya hobi nyogati tamu. Memang dia nggak bisa hormat monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas. Nggak bisa dia malaikat didalili fal yukrim doifahu terus ada tamu. Jenengan dari beki monggo dariin. Nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul. Nah, pas mau dipukul itu karena dia fasik berdua itu. Pas mau dipukul ternyata dia itu hafal sholat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini. Ya tapi saya di dalamnya, kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita buah. Gampang tuh kalau nggak berani ya tidak usah pukul katanya. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu orang fasik harus saya pukul. Kata Qur'annya, tapi saya di dalamnya kena saya itu debat terus itu. Terus debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Lapor ke Allah terus kata surat Tabarok, ya Allah, jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalah muka, nggak keren blas. Karena tidak bisa nyafaati itu. Terus kata Allah, udah syafaat sudah nggak usah dipukul, nggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa? Mungkar nakir. Itu ada sanadnya, ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya, di tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu yang tulisan besar-besar apa. Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin ya. Enggak jelas. Kok bisanya
bikin acara tanya jawab, yang nyuruh itu siapa? Wah, sangat tidak berakhlak. Pokoknya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa ataki wa innila amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus terusnya walhasil fa'ila ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya. Karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalain kan tidak konsisten kadang fanazala. Kalau mudzakkar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat makanya domirnya mu'annas. Terusannya kan apa? Fasfa'ilah apa? Fasfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fasfa'ilah fatan toliku kan semuanya pakai mu'annas. Sudah ketemu? Yang itu yang tulisan-tulisan besar itu yang mulai itu kan sudah ketemu, sudah Mas Zarkasi itu yang pakai mu'anas kan fasfa'ilah terus fatan toliku ya Pak Rektor ya pakai mu'anas kan fasfa'ilah fatan toliku yang tulisan besar fatakulu ya kan pakai mu'anas juga kan ya Rabbi inna fulanan amida ilayya terus mimbaini kitabik ya fata'allamani wa talani. Sudah ketemu? Yang tulisan besar itu. Sudah ketemu. Yang ini loh, yang mulai ini loh. Sudah ya. Afatukhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Jadi surat Tabarok itu ternyata itu suka dispesialkan. Apa suka? Ya Allah, Quran itu 30 juz loh. Dan orang ini milih saya, masa sudah milih saya gak dihormati gitu, gak dihargai gitu. Ya hanya inafulanan itu Quran ini 30 juz dan suratnya berapa? 114 ya? 114 surat. Dan dia hanya ngapalkan saya, berarti saya ini spesial. Wong dia hanya spesialkan saya kok diabaikan mau dijotosi mungkar. Terus posisi saya ini keren saya di mana? Gak keren bas karena saya ini sudah dispesialkan kemudian orang ini ndak engkau spesialkan. Nah, terus fa'in kunta fa'ilan dzaka bi famkhuni min kitabik. Kalau saya tidak nyafaati orang ini mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka, gak keren karena tidak bisa apa? Nyafaati famhu itu maka engkau hapuslah saya dari status sebagai kitabuk. Terus singkat cerita faqul ala araqahud ala araqi ghadibti fatakul wa haqqal li an akhdib fayaqul idzabi faqat wahabtulak wa syaffa'tu kifi. Jadi intinya terus kemudian dikasih hak napa? Syafaat. Jadi orang yang hafal Quran itu fataqulu marhaban bihadzal fam sing farubbama talani marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Ini yang repot itu ada marhaban biqalbi yang wa'ani. Maka terima kasih lisanmu. Ini kata surat Tabarok, matur nuwun anak-anak beki lisan kamu baca saya. Lah ini yang terusannya agak repot. Wa marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Dan terima kasih hati kamu, otak kamu yang hafal saya. Ini masalahnya ijazahnya harus hafal ini. Karena ada wa'ani apa? Nah kalau udah hafal kan tidak bisa baca ya. Di sana tidak ada mushaf, kamu nggak bisa nyari-nyari. Ya jadi ini sekaligus ijazah makanya terus tradisi kiai-kiai kuno di antara yang dijazahkan disuruh hafal surat apa? Di antaranya surat apa? Terus kata Rasulullah SAW ketika cerita syafaatnya surat Tabarok ya, ketika cerita syafaatnya surat Tabarok, lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Itu yang apa alinea terakhir ya, garis ini yang ini di sini posisinya di sini. Sudah ketemu ya? Ya, yang lawadittu itu. Sudah ketemu Pak Rektor ya? Ya. Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Nah, terus yang terakhir baris ketiga dari yang terakhir kata Rasulullah, Iqra tabarok alladzi biyadihil mulk wa 'allimha ahlak wa jami'a waladik wa sibyana baitik wa jiranik fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadil au tukhasim yaumal qiyamah inda rabbiha liqariha.
Ya, hafalkan, ajarkan surat Tabarok karena itu yang akan menjadi lawyer Anda di depan malaikat mungkar. Mau supaya malaikat dibuantah terus enak orang iso nyafaati protes. Gampangane sampean surat Tabarok ngomong ini lah, malaikat ojo ngamuk sing ngapal aku, kon ngapal lo malah repot. Itu kan ada guru tauhid yang ngajar tauhid di Madin. Kan ditanya malaikat, "Marabbuka wa man nabiyuka?" sak terus. Saya ini guru Madin, kamu tidak pernah ngajar, tanya yang biasa ngajar katanya. Repot kena wali terus. Ya, jadi cerita-cerita mungkar nakir tanya formal itu sebetulnya tidak semuanya. Ada orang-orang yang enggak ditanya karena sudah hafal surat apa? Tabarok. Makanya Nabi nyifati Tabarok al-munjiyah, yang menyelamatkan, al-mujadilah, yang bela-bela kamu dan selalu bela sampai kamu selamat dari siksa. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulang lagi, lawadit tu yaktine seneng sapa ingsun anna ing sak temene surat Tabarok iku fi qalbi kulli muslimin fi qalbi kulli insanin ing dalem atine saben-saben manusa min ummati saking umat ingsun. Ya, ini bentuk penghormatan kula teng Habib Ali, Habib Husain, nggih Habib Quraisy dan ten keluarga mriki. Jadi ini orisinal, ini mudawan. Hanya mudawan itu satu sanad yang dibukukan. Ini yang pertama tadi di kitab Bukhari, sarah dari kitab Fathul Bari. Yang ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sampean ora usah takok dhaif ta ora. Wah, aneh-aneh. Ora melok sinau takok. Ya mun ngoten niki ngurusi tiang-tiang sing sul adab nih. Monggo dua kali. Tradisi khaul utawi tahlil utawi ziarah kubur niku tradisi sing pun mutalakon pun diwarisaken leluhur-leluhur kita. Dados boten perlu diperdebatkan malih. Mergi wonten tahlil. Ngendikane Abdul Hasan Asyadzili nafsiri ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina al mu'minat. Dados sing penting ku maca la ilaha illallah. Sakwise iku lagi sah istighfar. Terus niki kula ken motivasi kalian Gus Rosid, santri-santri kertane ilmune iku tahqiq. Dados tiyang niku misale kafir 70 tahun, niku diistighfari mboten saged. Tapi sakwise nglafatno la ilaha illallah niku diistighfari saged. Mergi dawuh Abdul Hasan Asyadzili niku sihhatul istighfar ku muallaqatun bihadihil kalimah. Dados saya istighfar niku ditaklekaken sausih saipun kalimat la ilaha illallah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah nembe wastaghfir li dzambika. Sebab niku sebagian teorika niku mboten istighfar riyen tapi maos tahlil riyen. Mergi justru tahlil niki sing ngesahno istighfar. Tapi sebagian teorika niku karena ini kalimat thayyibah dimuqaddimai istighfar riyen. Nggih monggo mawon niku soal tradisi. Utawi soal apale ngoten tuwa nek madhabe Pak Tahrir niku duka apale ngoten muga krana istihad mboten roh. Terus kemungkinan niku kalih. Kemungkinan niku hasil istihad utawa pancen apalane ngoten niku mboten ngertos. Tapi sing penting niku ngertos alasane niku. Terus nomor kalih kula niku kathah sangat maos kitab Sayyid Muhammad. Meskipun kula mboten nate mondok mriku tapi guru-guru kita Mbah Ubab sedanten donate ngaos teng mriku. Sayyid Muhammad dalam muqaddimah namung sithik wassalatu wassalam terus wa ala alihi washabi ajmain. Tapi kata ajmain niku nak jenengan teliti itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Ajmain itu maklumat dari kita bahwa kita nukrimu jami'as sahabah. Kita nukrimu ashabar Rasulillah ajmain. Berbeda dengan Rafidhah sing akramu aliyan wa ahanu Abu Bakrin. Dados niku kalimat sing bener-bener luar biasa sing dadekno kita bener-bener ahli sunnah napa wal jamaah. Kita memuliakan semua ashabu Rasulillah. Tidak membedakan niku Abu Bakar niku Sayyidina Ali. Bahkan kita ngurmatno tiang-tiang sing secara lahir nate konflik mbek Sayyidina Ali kados Sayyidina Muawiyah, Sayyidatina Aisyah. Terus kula suwun santri-santri sami-sami ngendikan ajmain, tapi ajmain sing qaulu ahlil ilm. Ajmain sing dijiwai bahwa niku bentuk madhab ekspresi cara sakniki ekspresi ahli sunnah wal jamaah niku ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mboten asmain sempun rutin mau mergo apalane asmain terus muni
asma'in. Terus niki kula cerita tradisi ahlul ilmi nu nak nglafatkan sesuatu diniati. Mboten wau mergi asma'in wis melok napa? Asma'in. Terus kula mboten kata-kata nggih kula badhe matur niki tasyarruf bil ansab. Terus kula nu gadah mbah kandung asmane Fatimah, niku gadah abah asmane Idrus. Alitipun namanya Abdul Khalid, niku gadah ibu asmane niku Maimunah. Mbah Maimunah niku mbak yu kandunge Mbah Baidowi. Terus guri-guri gadah adik namanya Ki Suyuti sing dados Mbah Khalid, Mbah Nur. Sekolah niki radi hormat kalian Mbah Nur niku mbah kula. Tapi nak hormat nemen ya mbake radi kikuk dihormati kula nu radi. Mergi kula niku terkenal iso ngorek muin, Mbah Nuruddin ora tau ngorek muin. Terus kaya wae rada piye ngono. Terus kula niku Korea. Dados kados Mbah Ubah barang ape ra ngangkat dekne dadi guru ya ora wani wong dulur kabeh. Soale niki mboten ros, ancen ciri utamane wong apik ngregani dulur. Dadi nggih dadi wong apik tenan wis mugi-mugi pangeran apik mawon. Dados tahlil niku Pak Takhrir urutane niku istighfar yen nggih angsal mergi badhe nglafatno kalimat thayyibah kudune nggih istighfar yen. Tapi nak cara madzhab Abdul Hasan Asy'adzili mboten saged diwalik. Justru sihhatul istighfar itu bergantung sihhatu kalimatil haq. Niku kalimatus syahadah. Mergi tiang sinten mawon mboten saged diistighfari sederenge nyata-nyata nglafatno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awak kados sing diawana Gus Rosid ya niki hormat Mbah Maimun, hormat Nyai Mas Tias danten wau wonten mbah-mbah kula nggih leluhur kula wonten Nyai Fahimah, wonten Bu Heni, wonten Gus Robah. Yang jelas dawuh para ulama kula nggih kathah maos risalah li sunah Mbah Hasyim, maos risalah li sunah Mbah Ali Maksum. Kula nggih kathah maos karangan-karanganipun Mbah Mun Al Ulama Al Mujaddidun. Ya kula pesen teng santri-santri sering maos kitab-kitabipun tiyang Indonesia. Mergi niku sing ngalami problem teng Indonesia. Mboten saged jenengan maos kitab tiyang Mesir, tiyang Syria tentang problem mereka. Kalau sebagai ilmu niku universal. Tapi sebagai solusi niku tetap bilisani kaum. Terus benten. Sebagai ilmu kula nggih maos kitab-kitabipun tiyang Syria, tiyang Mesir sebagai ilmu. Tapi sebagai solusi kita harus maos kitab-kitabipun tiang-tiang Jawi. Kersane itu yang tentang kita. Kula jemot pas ngaos tafsir Munir kula nate sorogan kalian Mbah Ubab. Senawi Al-Bantani ngendikan wayah dia kasyirata mustaqiman niku maknane sirata mustaqiman niku iqamati alamatir riyasah. Li alla yabqa fil ardi may yaqdiru alal ikrah alal kufri. Terus dawuh Senawawi niku wong Islam kudu menang. Barokah menang itu tidak ada kekuatan yang bisa melawan kita, tidak ada kekuatan yang bisa memaksa kita kafir lagi. Dawuh Senawawi. Terus dawuh Imam Ghazali, barokah Kanjeng Nabi menang iso ngatur Ka'bah, ditawafi wong sing nganggo pakaian rapi. Asnam sing 300 widak berhala dibuat. Niku barokah menang mboten barokah kalah. Sehingga karena menangi penting, Mbah Mun nggih ngersakno putrane jabat, wakil gubernur Gus Kamil riyen ketua DPR, Mbah Ubab wonten Gus Roji jabat wonten. Karena Islam niku nate dikelola ngangge model kalah kados Nabi zaman teng Mekah, kalah diusir ngantos pindah Madinah. Nggih nate dikelola nggih model menang kados la yatufu bil baiti uryanu. Nabi tidak bisa maksakan aturan di Ka'bah kalau posisi tidak menang. Lah kula jenengan niku kula rapati menang ya ora tahu, kalah ya ora tahu wis bainahuma ya tahu menang tahu kalah. Tapi intinya baru kayak ilmu niku jenengan nggih ngerti nak lagi kalah anut sopo, nak lagi menang anut sopo. Ojo krono melarat ora tau ngaji sampai wong menang mangkel. Terus rodok hasud sithik-sithik niku ora pati repot. Ketika Allah cerita nabi nggih wonten nabi sing melarat. Tapi nggih nabi Allah nate cerita faqat ataina ala Ibrahimal kitabah wal hikmata wa atainahum mulkan azimah. Terus mulkan azimah itu laukanal mulku, andekan kerajaan termasuk sesuatu yang haram, tentu Allah tidak menghitung sebagai minnah, sebagai peparing teng alu Ibrahim. Ternyata dihitung di antara kelebihannya alu Ibrahim niku wonten atena hikmah termasuk wa atenahum mulkan napa azimah. Terus kula suwun santri-santri niku ndelok donya sosiologi niku ndelok guru-gurune mawon. Mbah Mun kersa ketemu pejabat, ketemu polisi, ketemu KUA. Mbah Mun nggih kersa putra-putrane jabat. Mbah Mun nggih fanatik teng ilmu. Terus gadah putra Mbah Naji, gadah putra sing alim alamah. Nggih fanatik teng kene tradisi-tradisi Jawi. Mbah Mun sering dawuh kabeh ku bilisani kaumi.
Terus sebagai ilmu memang universal tapi tetap bilisani kaum. Karena itu yang kita hadapi. Ya, sing kita napa? Hadapi. Lan kula suwun santri-santri menawi apalan ajma ini dijiwai bahwa ajma ini kalimatun fariqah. Kalimat yang membedakan kita dan Rafidhah. Nah, cara Islam mantek itu faslun yukhriju angkada. Jadi itu pemisah maklumat sekaligus ekspresi identitas kita adalah ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ingkang terakhir kula badhe matur bilih ndongaaken tiyang-tiyang sing kapundhut itu bentuk ikrar kita nggih. Tradisine malaikat niku alladzina yahmilunal arsya man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi terus wa yastaghfirun. Dados di antara tradisine man fis sama niku njalukna sepuro tiang-tiang iman. Itu orang-orang yang resmi fis sama. Dados artinya njalukna sepuro mayit, njalukna sepuro kancane niku mboten perlu sampean kepikiran bid'ah atau mboten bid'ah. Di antara tradisine hamalatul arsy niku njalukna sepuro lil ladina napa aman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatau wa ilma. Terus kersane mboten polemik mergi kula nggih sering teng kota, sering macem-macem nggih ngertos kelompok sing macem-macem. Tapi barokahe kula sering kampanye ngeten. Sakniki kathah sing ikrar bilih istighfar nggih njalukna sepuro tiyang sugeng napa tiyang kabundut niku tradisi-tradisi sing bahkan dilakukan oleh hamalatul ars. Terus nggih ngaten mawon punten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Rossalim atau Gus Baha, dimana pada kajian kali ini itu membahas mengenai berbagai macam bahasan ya, berbagai macam pembahasan. Yang pertama ada dari mengenai Quran, mengenai hal-hal lainnya yang mana nanti catatan-catatannya akan kita tuliskan di kolom deskripsi. Namun untuk kali ini kita tidak usah membacakannya karena memang sudah banyak sekali apa yang sudah disampaikan oleh Gus Baha, dan video ini merupakan video kompilasi, artinya adalah beberapa video yang berbeda kita satukan menjadi satu, dan di situ mohon maaf jika banyak kekurangan ya teman-teman, jika memang salah ataupun kurang pas dalam pemaknaannya, pemberian judul dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan karunia dari Allah, dan diberikan kebahagiaan sehingga kita istiqomah ngaji bersama dan Gus Baha, cinta akan ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan dari Gus Baha ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, serta menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah lan berkahi untuk kita semua. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan di forum kita kali ini, di kajian kita kali ini, di reaction ngaji kita kali ini. Semoga senantiasa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.